Perkenalkan, nama saya Putri Alfiona Togao dengan NIM F12120006. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menjelaskan deskripsi singkapan batuan sedimen yang telah dikerjakan sebelumnya, yaitu pada tugas 2. Deskripsi batuan sedimen merupakan hal yang sangat penting untuk seorang geologis. Apa sih yang harus dilakukan begitu kita menemukan singkapan batuan sedimen? Lalu bagaimana cara kita mendeskripsikan batuan sedimen? Dan bagaimana kita bisa menentukan nama batuan tersebut? Setelah kita tahu singkapan batuan tersebut termasuk jenis batuan apa, kita harus melihat batas-batas kontak dari singkapan tersebut. Kita lihat batas kanan, kiri, atas, dan bawahnya. Kita harus melihat dari jauh untuk melakukan hal ini. Lalu langkah selanjutnya adalah mencatat data-data pendukung seperti nama stasiun, koordinat singkapan, cuaca, hari, tanggal, waktu, lokasi, panjang singkapan, dan kenampakan tubuh di lapangan. Panjang singkapan dapat diukur dengan menggunakan pita ukur. Berikutnya, kita mengambil foto jauh dan foto dekat singkapan dengan menggunakan parameter yang ada seperti kamera ataupun handphone. Berikut tahapan yang harus dilakukan. 1. Warna batuan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama warna segar, merupakan warna dari batuan yang belum tercampur dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian warna lapok merupakan warna dari batuan yang sudah tercampur dengan lingkungan sekitarnya. Warna lapuk ini ialah warna batuan yang tersingkap. 2. Tekstur batuan sedimen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Besar butir merupakan besar butir pada batuan tersebut. Untuk mengetahui besar butirnya, yaitu dengan cara membandingkan butiran dengan skala Wentworth. Kita dapat menggunakan loop dan komparator untuk mempermudah dalam menentukan besar butirnya. Untuk proyeksi dan konglomerat, lebih baik menggunakan penggaris dan pengukur komponen terbesar dan terkecilnya. Jadi jika batuan berbutir halus, maka dapat disimpulkan bahwa batuan tersebut diendapkan dengan arus yang pelan, dan berlaku sebaliknya untuk yang berbutir kasar. Kemudian bentuk butir merupakan parameter yang menunjukkan jauh dekatnya proses transportasi yang terjadi pada batuan tersebut. Jika batuan tersebut memiliki bentuk butir yang menyudut, maka dapat disimpulkan batuan tersebut tertransport tidak jauh dari batuan asalnya. Bentuk butir ini dapat dilihat menggunakan bantuan loop dan membandingkannya dengan komparator, di mana memiliki beberapa istilah, yaitu sangat menyudut, menyudut tanggung, membundar, dan sangat membundar. Selanjutnya kemas merupakan hubungan antar butir di mana dibagi menjadi 2 berdasarkan kerapatan antar butiran, yaitu kemas tertutup bila butirannya saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Kemas terbuka bila butirannya saling tidak bersentuhan satu dengan lain. 3. Struktur sedimen digunakan untuk menentukan letak top dan bottom, lingkungan pengendapan dan arus berubah suatu singkapan batuan sedimen. Struktur sedimen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur sedimen primer ialah struktur sedimen yang terbentuk bersamaan pada saat proses terbentuknya suatu batuan. Kemudian struktur sedimen sekunder, yaitu struktur sedimen yang terbentuk setelah terjadi proses litifikasi suatu batuan. Struktur sedimen sekunder ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu struktur erosional merupakan struktur sedimen yang terbentuk karena proses erosi. Struktur deformasi merupakan struktur sedimen yang terbentuk karena proses adanya gaya pada batuan. Struktur biogenik merupakan struktur sedimen yang terbentuk karena adanya aktivitas makhluk hidup. 4. Permeabilitas merupakan kemampuan batuan dalam meloloskan fluida atau air. Suatu batuan memiliki permeabilitas baik jika cairan di atas batuan yang diteteskan air terserap dengan sangat cepat. Suatu batuan memiliki permeabilitas sedang jika cairan di atas batuan yang diteteskan air terserap dengan cepat. Suatu batuan memiliki permeabilitas buruk jika cairan di atas batuan yang diteteskan air terserap dengan lambat. Tingkat permeabilitas ini yang mempengaruhi banyaknya lubang-lubang pada batuan. 5. Porositas menentukan perbandingan volume antara rongga-rongga pori batuan
dengan volume total seluruh batuan. Penentuan porositas ini harus diteliti lebih lanjut di laboratorium dengan menggunakan sayatan batuan. Untuk di lapangan dapat digunakan dengan cara porositas baik dan porositas buruk. 6. Pemilahan merupakan tingkat keseragaman butir suatu batuan di mana mencerminkan viskositas media pengendapan beserta energi arus gelombang medianya. Jika pemilahan suatu batuan buruk, maka batuan tersebut telah diendapkan pada media yang pekat dengan energi arus yang besar dan begitu juga kebalikannya. Terpilah baik merupakan pemilahan yang butirannya seragam. Terpilah sedang merupakan pemilahan yang butirannya relatif seragam. Terpilah buruk merupakan pemilahan yang butirnya tidak seragam. 7. Kandungan karbonat. Untuk mengetahui suatu batuan mengandung karbonat atau tidak, dapat meneteskan cairan HCl ke batuan tersebut. Jika batuan tersebut berbuih, maka batuan tersebut mengandung karbonat. 8. Kandungan mineral, di mana mendeskripsikan mineral-mineral yang ada pada batuan tersebut. 9. Kandungan fosil, di mana mendeskripsikan fosil yang ada pada batuan tersebut. 10. Kekerasan merupakan tingkat kekuatan pada batuan terhadap disagregasi. Ada beberapa istilah seperti kompak, di mana batuan tidak dapat dicungkil dengan jarum penguji. Keras, di mana batuan dapat dicungkil dengan jarum penguji. Agak keras, di mana batuan dapat hancur ketika ditekan dengan jarum penguji. Lunak, di mana batuan dapat dipotong dengan mudah menggunakan jarum penguji. Dapat diremas, di mana batuan dapat diremas dengan jari tangan. Spungi, di mana batuan sifatnya seperti karet, jika diremas maka akan kembali seperti semula. 11. Kontak merupakan hubungan satuan batuan dengan batuan lainnya. Dapat ditentukan dengan selaras berkontak tegas, gradasi, atau interkalasi. Sedangkan untuk yang tidak selaras dengan berkontak, disconformity, unconformity, paraconformity, atau non-conformity. 12. Nama batuan menentukan nama batuan berdasarkan data-data yang sudah didapat sebelumnya. Jangan lupa menghitung data struktur geologi yang berada di lapangan. Berikut data hasil deskripsi singkapan batuan sedimen yang saya jumpai. Pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, di Tendeadongi, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, dijumpai singkapan batuan sedimen konglomerat pada koordinat sebagai berikut. Singkapan terletak di tepi jalan dekat tepi Danau Poso. Warna lapuk coklat kehitaman, warna segar coklat kemerahan, tekstur plastik, bentuk butir membundar, kemas terbuka, dan porositas buruk. Di lapangan memperlihatkan morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng terjal, mudah longsor, dan vegetasi pepohonan serta tata guna lahan sebagai perkebunan. Demikian penjelasan dari saya. Saya berharap video ini dapat berguna untuk teman-teman. Untuk hasil dari penelitian saya, memang masih jauh dari kata layak, karena alat dan bahan yang kurang. Untuk lebih kurangnya, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like jika kamu menyukai video ini. Bye!